Halo, selamat pagi pemirsa, selamat datang kembali di iNews Studio. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali kami berdua kembali hadir selama 1,5 jam untuk menghadirkan beragam informasi penting, menarik dan inspiratif tentunya untuk Anda. Apa kabar Ica? Baik sekali dan tak terasa kita udah mau memasuki bulan puasa ya. Aduh iya, lagi-lagi tanggal isu, berapa sih Ica rencananya? Rencananya kalau nggak 11-12 gak sih? 11, Kita 12 nunggu ya. sidang isbat seperti Iya, biasa dan ya. pastikan Anda mendapatkan informasi seputar sidang isbat di iNews TV ya Ica ya. Betul sekali. Dan kita biasanya kalau jelang Ramadan nih, aduh harga sembako naik nih segala macam, itu juga nanti ada informasinya ya. Betul, kita akan rencananya ini akan live nih Ica di salah satu pasar ya. Iya. Dan kita juga akan ada bincang-bincang tentunya Gede dan pemirsa dengan narasumber tentang website Sirekap KPU lagi nih yang tidak lagi menampilkan grafik hasil rekapitulasi suara. Aduh. Iya, kenapa baru sekarang? Aduh, bersama saya Dian Mirza. Iya, dan saya Gede Satria. Pemirsa, inilah iNews Today selengkapnya untuk Anda. Diduga di bawah pengaruh minuman keras, seorang sopir angkot menabrak sebuah toko di kawasan Tangerang Selatan, Banten. Iya, akibat kejadian ini pemirsa, toko dan satu motor rusak. Inilah detik-detik angkot menabrak sebuah toko dan lapak pedagang terekam kamera pengawas di Jalan WR Supratman, Ciputat, Tangerang Selatan, Banten. Kejadian bermula ketika angkot S10 jurusan Ciputat Pondok Betung ini melaju dari arah Pondok Ranji menuju Ciputat, Tangerang Selatan, Banten. Namun tiba-tiba angkot oleng dan menabrak toko perabotan. Akibatnya banyak barang yang rusak dan sejumlah orang dikabarkan mengalami luka ringan. Usai kejadian, sopir angkot berusaha melarikan diri namun berhasil dihalau warga dan nyaris dihajar massa. Beruntung pihak kepolisian datang ke lokasi kejadian dan langsung mengamankan sopir dan angkotnya. Dari arah sana. Mau nyalip. Terus nggak dapet. Kabarnya sopirnya itu nabrak. Sisinya nabrak ini. Nabrak apa pertama? Oh, nabrak Awalnya tiang. dia nabrak tiang. Tiang ini. Dia mental langsung. Kasus kecelakaan ini dalam penanganan unit Laka Lantas Polsek Ciputat Timur. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Aduh, Mas. Iya, pelan-pelan Pak Supir. Kan kali ada ya seperti pelan-pelan Pak Supir. Ini bukan hanya disuruh pelan-pelan tapi supirnya nih mabuk siang-siang. Itu dia bahayanya. Itu kan kalau kita yang namanya nyetir butuh konsentrasi tinggi, terus otak juga harus cepet tanggap ya kan. Nah kalau minum-minuman keras konsentrasinya kurang, terus ketajaman penglihatan juga berkurang. Please deh, untung tidak ada nyawa yang hilang. Nah lagi-lagi ini sebagai orang Indonesia ini selalu ada hikmah atau untung itu ya. nggak ada orang yang beli di toko itu tidak ada korban. Dan di ya. Indonesia Gede itu kurangnya tuh belum ada peraturan atau undang-undang seberapa sebetulnya takaran saat orang berkendara itu minum gitu. Alkohol Kalau di luar ya. negeri kan setiap ya misalnya weekend gitu kan ada tesnya ya. Betul. Iya, kadarnya tapi sebaiknya janganlah seberapapun betul. alkohol itu jangan dikonsumsi ketika Anda melakukan kegiatan-kegiatan yang berkendara yang harus mempertanggungjawabkan aktivitas itu. Gitu bahaya kan. ya. Iya. Ini kita beralih ke informasi berikutnya pemirsa. Operasi Keselamatan Jaya 2024 digelar Kepolisian Satlantas Jakarta Barat di kawasan Kalideres dan Tomang, Jakarta Barat. Pengendara motor nekat menerobos jalur bus Transjakarta dan tak membawa surat kendaraan serta mengenakan knalpot brong. Seorang pengendara motor yang masuk ke jalur Transjakarta tak bisa berkutik saat polisi memberhentikannya. Razia ini digelar Satuan Lalu Lintas Jakarta Barat dalam rangka Operasi Keselamatan Jaya 2024 di Jalan Dan Mogot Kalideres, Jakarta Barat. Para pengendara masih juga nekat melakukan pelanggaran lalu lintas seperti tidak membawa surat kendaraan, berknalpot bising, serta tidak memasang plat nomor. Pelanggaran lalu lintas, di antaranya yaitu pelanggaran lawan arus, kemudian tidak pakai helm, berboncengan lebih dari satu, kemudian tidak menggunakan sabuk pengaman,
dan juga penggunaan lampu strobo. Kegiatan ngopel ini tersebar di seluruh penjuru Jakarta Barat. Berbagai alasan dilontarkan para pelanggar, mulai dari terburu-buru hingga lupa memasang plat nomor polisi di motornya. Ya, saya lupa bawa dompet, Pak. Dompet, terus? Tinggalan duanya. Surat-suratnya kemana? Ada di dompet semuanya. Oh, kok nggak bawa gitu, Pak? Saya baru-baru tadi ganti celana, Pak. Operasi Keselamatan Jaya 2024 ini digelar dari tanggal 4 Maret hingga 17 Maret 2024. Di Jakarta, Miftahul Ghani, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, warga Kabupaten Malang, Jawa Timur rela antre 2 jam demi mendapatkan beras murah. Ini tadi kita bicarakan ya. Betul. Selain beras juga sembako lainnya juga naik. Betul pemirsa, dan sementara itu di Kendal, Jawa Tengah, warga berdesakan untuk membeli paket sembako murah. Iya. Antrian warga terjadi di pasar murah yang digelar Satgas Pangan Kabupaten Malang, Jawa Timur. Meski harus mengantri lebih dari 2 jam, warga antusias menyerbu beras medium yang dijual Rp51.000 per 5 kg. Harga ini lebih murah Rp4.000 dibanding harga di pasaran. Setiap warga dibatasi hanya boleh membeli 10 kg beras saja. Dalam pasar murah ini, Satgas Pangan menyediakan 4 ton beras dan 360 liter minyak goreng. 51 5 kilo. Kalau di luar biasanya berapa, Bu, sekarang? 1 kilonya 16. Gitu. Lebih murah ini, Bu, ya? Ya. Sementara itu, ratusan warga di Kendal, Jawa Tengah rela mengantri hingga berdesakan untuk mendapatkan paket sembako murah yang dijual Kodim 0715 Kendal pada Selasa siang. Sembako yang disediakan berupa beras, minyak goreng, dan telur ayam ini ludes habis dalam hitungan menit. Di pasar murah ini, beras dijual seharga Rp10.000 per kilogram, minyak goreng Rp12.500 per liter, dan telur ayam Rp27.000 per kilogram. Pasar murah ini juga menyediakan paket sembako dengan pembelian menggunakan kupon. Paket 1 dijual seharga Rp90.000, berisi beras 5 kg, minyak goreng 2 liter, dan gula 2 kg. Paket 2 seharga Rp60.000, berisi minyak goreng 4 liter dan gula pasir 2 kg. Sedangkan paket 3 di harga Rp50.000, berisi minyak goreng 5 liter. Dari tim liputan iNews melaporkan. Iya, ini selain beras ini, Ica, ternyata ada beberapa komoditas lain yang juga turut terkerek nih harganya nih. Seperti yang satu ini pemirsa, harga kebutuhan ini merangkak naik ini menjelang bulan suci Ramadan. Iya, ini rasanya sudah puluhan tahun kita seperti ini ya, tiap menjelang Ramadan juga Idul Fitri ya. Dan untuk mengetahui perkembangan harga bahan pokok, sudah ada rekan kami Elsya Casey di Pasar Palmerah, Jakarta. Selamat pagi, Elsya. Iya, Elsya, bagaimana pantauan harga-harga komoditas pangan yang ada di Palmerah saat ini? Silakan. Ya, Gede dan juga Dian, memang pada H-5 menjelang hari pertama Ramadan yang diperkirakan akan jatuh pada 11 Maret 2024 mendatang, sejumlah harga komoditas pangan mengalami kenaikan harga. Di tempat saya berada saat ini, Pasar Palmerah, memang beberapa kenaikan harga terjadi, yaitu antara lain di harga beras, harga daging sapi, harga telur ayam, dan juga harga sayur mayur. Menurut pantauan kami, memang harga daging sapi mengalami kenaikan yang semula berada di Rp130.000, kini berada di harga Rp140.000. Sementara telur ayam kenaikannya juga cukup signifikan, kini berada di harga Rp32.000 yang sebelumnya berada di harga sekitar Rp26.000. Sementara itu kenaikan cabai rawit dan juga cabai merah juga terjadi, yang sebelumnya berada di harga Rp70.000, kini berada di harga Rp80.000. Harga tomat juga meningkat, yang normalnya berada di Rp15.000, kini berada di Rp25.000. Memang sejumlah komoditas pangan kebutuhan pokok masyarakat secara kompak naik di beberapa hari menjelang puasa pertama yang diperkirakan akan terjadi beberapa hari ke depan. Dan untuk mengetahui lebih lanjut seperti apa komentar masyarakat terkait dengan kenaikan harga ini, kami sudah bersama dengan salah seorang pembeli yang beliau juga merupakan penjual nasi uduk di sekitar Pasar Palmerah. Ini kami sudah bersama dengan Ibu Yuyun. Selamat pagi, Ibu Yuyun.
Ibu Yuyun, seperti apa komentar Ibu menanggapi kenaikan beberapa komoditas pangan seperti beras, daging ayam, telur ayam, daging sapi, dan lain-lain? Ya menurut saya ya berat sekali ya gitu. Semua pada naik semua, ya telur, semua cabai, tomat, bawang semua juga gitu. Dan lagi saya dagang, ya saya nggak bisa mengurangi juga ya bumbu-bumbu gitu kan gitu. Biasa saya beli sekilo ya saya kurangin, sekarang jadi seperapat gitu. Ya saya benar-benar gimana ya gitu. Ya, ini banget lah, berat banget gitu. Ibu, kalau kami boleh tahu sebenarnya apa saja yang Ibu merasakan benar-benar berat kenaikannya Ibu? Sembakonya apa saja Ibu? Ya semuanya, ya hampir semuanya. Dari pisang, dari ubi. Dari ubi tadinya 7.000, sekarang udah 12.000 1 kilo. Pisang tadinya sama 7.000, sekarang udah 15.000 satu sisir. Ya, satu tandan itu ya bisa minimal itu 80.000. Itu nggak bisa ditawar-menawar gitu. Jadi saya juga keberatan. Karena saya ada konsumen pingin pisang, ada gorengan ini ya saya sediain lah gitu demi konsumen gitu. Ibu-ibu sebagai ibu rumah tangga dan juga sebagai penjual, Ibu apakah merasakan penurunan omset juga Ibu dengan kenaikan harga sembako ini? Ya jelas penurunan. Biasa saya dapat 200, sekarang ya paling bersih itu sampai belanja itu paling 50. Itu saya dari jam 12 malam sampai sekarang itu cuma paling 50 gitu. Tapi saya bersyukur aja lah gitu. Ibu, mungkin apakah ada harapan ini menjelang Ramadan, kemudian nanti ada Lebaran, apakah ada harapan yang ingin Ibu sampaikan Ibu? Kalau bisa ya semua diturunin lah ya gitu. Kesian sama rakyat kecil gitu. Apalagi yang penghasilan kecil ya gitu. Ya mudah-mudahan pemerintah bisa mendengar masyarakat, ya turunin lah harga gitu. Dari beras, dari semuanya lah turunin gitu. Terima kasih banyak Ibu Yuyun. Ya, Gede dan juga Dian, demikian wawancara kami dengan Ibu Yuyun, salah satu pembeli dan juga pedagang yang berada di sekitar Pasar Palmera ini. Memang tentunya baik pembeli maupun penjual sama-sama berharap kenaikan harga ini tidak terus berlangsung dan harga dapat kembali seperti normal. Kembali ke studio. Iya, baik, terima kasih Elsha atas informasinya dari Pasar Palmera. Selamat bertugas kembali. Iya, ini memang tren klasik yang selalu terjadi ya. Selain memang supply and demand naik 10-15% ketika bulan suci Ramadan, ketergantungan impor juga kan kayak daging dari beras Australia, juga. CPO yang ngikutin minyak ya, dunia, ya, tergantung CPO acuannya. Nah, tapi kenaikannya ini cukup signifikan ya, 10.000 hampir di semua produk begitu ya, beras, daging tadi 10.000 juga. Sedih loh, seharian cuma dapat 50.000. Nah, itu. Iya, ini yang harus memutar otak ini pada akhirnya para pedagang retail seperti Ibu tadi gitu kan. Mengurangi bahan atau bumbu bukan pilihan, tapi kalau tidak dikurangi biaya produksi membengkak. Betul, langsung naikin harga juga bukan pilihan juga. Betul. Nah, ini memang pemerintah perlu putar otak terus ini bagaimana menyelesaikan masalah ini secara terintegrasi mungkin memiliki kebijakan-kebijakan yang benar-benar pro rakyat supaya hal-hal seperti ini nggak terjadi terus tiap tahun. Luar biasa, Ica. Food, Ica. Aduh, udah lewat. Lupakan. Baik pemirsa, berikutnya meski belum memasuki bulan suci Ramadan, para calon pemudik melakukan berbagai macam persiapan untuk berlebaran di kampung halaman. Ya, ini juga ditunggu-tunggu ya, Gede ya. Mulai berburu tiket jauh-jauh hari hingga merencanakan rute pulang kampung apabila menggunakan kendaraan pribadi. Salah satu tiket perjalanan yang menjadi pilihan untuk pulang ke kampung halaman saat Lebaran yakni tiket kereta api. Berdasarkan data PT Kereta Api Indonesia hingga Selasa 5 Maret 2024 pukul 11.30 waktu Indonesia Barat, tiket kereta api yang terjual sebanyak 962.118 tiket atau okupasi 42% dari total tiket 2.289.865 tiket. Tiket kereta api yang terjual mulai dari 10 hari menjelang Lebaran hingga 8 hari usai Lebaran.
Dan saat ini dapat kami informasikan untuk pembelian tiket secara on the spot atau pemberian langsung di stasiun, saat ini hanya berlaku untuk pemberangkatan go show atau pemberangkatan di hari yang sama dengan maksimal pembelian itu 3 jam sebelum keberangkatan. Sedangkan untuk pembelian tiket secara online ataupun melalui aplikasi KAI Akses saat ini bisa untuk keberangkatan 45 hari ke depan. Dengan begitu untuk pemirsa yang akan melakukan pemberangkatan atau perjalanan mudik lebaran nanti, untuk pembelian tiketnya saat ini hanya bisa dilakukan secara online. Dan tak hanya berburu tiket pulang kampung, sebagian calon pemudik juga memanfaatkan mudik gratis pada Lebaran 2024. Mudik gratis dari Jasa Raharja disediakan bagi warga dari Jakarta menuju beberapa daerah, baik di Pulau Jawa maupun ke Sumatera. Jika tahun sebelumnya tersedia 76.000 lebih kuota, maka tahun ini bertambah menjadi lebih dari 80.000 kuota. Para pemudik akan diberangkatkan menggunakan 1.225 bus, 60 kereta api, dan 5 kapal laut. Dan ini kemudian kami perkirakan dengan perhitungan yang ada bisa mengirimkan pemudik hingga 80.215. Tinjauan arus mudik Jakarta Merak, Tol Jakarta Merak hingga Pelabuhan Merak dan Ciwandan dilakukan pihak Korlantas Polri, Jasa Marga, serta PUPR. Peninjauan dilakukan untuk memastikan agar arus mudik Lebaran 2024 berjalan dengan lancar. Dan survei jalur jalan maupun jalur penyeberangan dari mulai Jakarta sampai ke Merak dan Pelabuhan Merak, kemudian kita lanjutkan dengan berbagai kegiatan rapat untuk mencari kesepakatan bersama, sehingga mudah-mudahan ini semua dapat berjalan dengan baik. Jika Pelabuhan Ciwandan khusus untuk para pemudik berkendara roda 2, maka Pelabuhan Merak difokuskan untuk pemudik dengan kendaraan roda 4. Dari Jakarta dan Banten, tim liputan iNews melaporkan. Nah, kalau Gede udah siap-siap belum nih mau berburu tiket murah? Belum ya, Cek. Saya udah berapa tahun ya rasanya saya nggak pernah mudik itu. Jangan cerah. Dan bisa dipastikan udah 3 tahun rasanya setiap Lebaran siaran pagi. Oh begitu ya, berarti harus jauh-jauh hari siapkan cuti. Jangan berburu tiket dulu berarti ya, harus ACC dulu. You wish di kantor ini, di redaksi dan bisa cuti dengan aman tentram. Kan berharap dulu. Boleh dong. Ya. Pemirsa, aksi menuntut perhitungan suara ulang di Padang Lawas, Sumatera Utara nyaris ricuh. Wah, jangan kemana pemirsa, karena News Studio akan segera kembali dengan informasi lengkapnya sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Studio bersama saya Dian Mirza dan juga Gede Satria. Pemirsa, aksi menuntut rekomendasi Bawaslu untuk perhitungan ulang suara di Padang Lawas, Sumatera Utara nyaris ricuh. Iya, ini massa mengancam akan terus menggelar aksi jika tuntutannya tidak dikabulkan. Dari Aliansi Masyarakat Ulu Sosa di depan kantor Bawaslu Kabupaten Padang Lawas nyaris ricuh. Beruntung ketegangan bisa diredam oleh aparat yang bertugas. Dalam aksinya, massa mendesak Bawaslu Padang Lawas memberikan rekomendasi untuk diadakan penghitungan ulang di TPS 1, 2, 3, dan 4 desa Harangjulu karena diduga ada kecurangan oleh kelompok penyelenggara pemungutan suara saat penghitungan suara. Koordinator aksi Marhan Hasibuan mengaku telah memiliki bukti kuat dugaan kecurangan tersebut. Kepada Bawaslu untuk memberikan rekomendasi dari Bawaslu untuk membuka TPS 1, 2, 3, dan 4 Desa Harangjulu, Kecamatan Ulu Sosa. Bukti kita sudah lengkap, tinggal proses dari Bawaslu. Massa mengancam akan terus menggelar aksi hingga Bawaslu Padang Lawas memberikan rekomendasi penghitungan suara ulang di sejumlah TPS yang diduga ada kecurangan.
Dari Padang Lawas, Sumatera Utara, Warsono, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, massa yang tergabung dalam sejumlah gerakan masyarakat melakukan long march menggeruduk gedung DPR RI di Jakarta pada Selasa siang kemarin. Aksi unjuk rasa ini membawa sejumlah tuntutan yang terkait pelaksanaan pemilu 2024 dan kenaikan harga bahan pangan. Gabungan massa dari berbagai gerakan masyarakat melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung DPR RI Selasa siang. Massa yang terdiri dari petisi Brawijaya serta para relawan pendukung paslon Capres-Cawapres nomor urut 1 dan 3 melakukan long march berjalan dari Senayan menuju gedung DPR RI. Dengan membawa sejumlah spanduk berisikan tuntutan, massa menuntut DPR RI dapat turun tangan menyelesaikan permasalahan pemilu yang dipenuhi dugaan kecurangan. Salah satu tuntutan massa mendesak DPR segera melakukan hak angket. Pemilu 2024 yang telah dilakukan 14 Februari lalu dinilai syarat dengan dugaan-dugaan kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif. Selain itu, massa juga menuntut pemerintah untuk menurunkan harga komoditi pokok seperti beras dan sembako yang meroket beberapa bulan terakhir. Dari Jakarta, Stephen Patinama, Indra Purnama, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah fraksi di DPR menyuarakan hak angket dalam rapat paripurna pembukaan masa sidang ke-13 DPR. Iya, ini PDIP meminta DPR menjalankan fungsinya dengan baik untuk menjawab kecurigaan masyarakat atas permasalahan dalam penyelenggaraan pemilu 2024. Anggota DPR RI dari fraksi PKS, PKB hingga PDI Perjuangan melakukan interupsi soal hak angket di rapat paripurna pembukaan masa sidang ke-13. Anggota DPR RI fraksi PKB, Luluk Nur Hamidah, menyebut pemilu kali ini merupakan pemilu paling brutal, sehingga DPR perlu menggunakan hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan. Saya belum pernah melihat ada sebuah proses pemilu yang sebrutal dan semenyakitkan ini, di mana etika dan moral politik berada di titik minus, kalau tidak bisa dikatakan di titik nol. Ketika para akademisi, para budayawan, para profesor, para mahasiswa, bahkan rakyat biasa sudah mulai berteriak tentang sesuatu yang dianggap ada kecurangan. Terkait hak angket, anggota DPR RI fraksi PDIP Arya Bima meminta DPR menjalankan fungsinya dengan baik. Arya berharap DPR menunjukkan taringnya agar tercipta pemilu yang lebih baik. Menyikapi dalam hal ini, mau mengoptimalkan pengawasan fungsi komisi, atau interpelasi, atau angket, ataupun apapun, supaya pemilu ke depan, kualitas pemilu ke depan, itu harus ada hal-hal yang dilakukan dengan koreksi, mengkoreksi aturan-aturan kita maupun mengoptimalkan pengawasan kita sebagai anggota legislatif yang tidak ada taringnya, yang tidak ada marwahnya di dalam pelaksanaan pemilu kemarin. Sementara itu, anggota DPR RI fraksi PKS, Aus Nur Hidayat, mendorong penggunaan hak angket untuk klarifikasi kecurigaan masyarakat atas permasalahan dan penyelenggaraan pemilu 2024. Aus mengingatkan agar marwah pemilu yang langsung umum bebas rahasia ini tetap dijaga. Tim Liputan iNews melaporkan. Iya, pemirsa, usulan hak angket kecurangan pemilu ini ramai disampaikan dalam rapat paripurna DPR RI yang hanya dihadiri setengah dari total jumlah anggota. Ya, kita lihat sayang sekali ya banyak kursi-kursi kosong kemarin. Ketua DPR RI Puan Maharani juga tidak hadir dalam sidang tersebut. DPR RI menggelar sidang paripurna ke-13 pembukaan masa persidangan 4 tahun 2023-2024. Namun sidang hanya dihadiri 290 anggota DPR karena 285 anggota lainnya tidak hadir. Sementara itu, kedua DPR RI, Puan Maharani juga absen lantaran tengah mengikuti kegiatan di Prancis. Di awal sidang, anggota DPR RI dari fraksi PKB, PKS, dan PDIP melakukan interupsi dan meningkatkan DPR agar segera menggunakan hak angket dalam menyikapi dinamika pemilu 2024.
terutama terkait dugaan pemilu curang. Mengklarifikasi kecurigaan dan praduga masyarakat atas sejumlah permasalahan dalam penyelenggaraan pemilu 2024. Alasannya, pertama, perlu diingat bahwa pemilu 2024 merupakan momen krusial bagi bangsa Indonesia. Gelaran demokrasi ini harus tetap dijaga agar terlaksana dengan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Kedua, munculnya berbagai kecurigaan dan praduga di tengah masyarakat perihal terjadinya kecurangan dan pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilu perlu direspon DPR RI secara bijak dan proporsional. Hak angket adalah salah satu instrumen yang dimiliki DPR dan dalam Undang-Undang Dasar, dan undang-undang bisa digunakan untuk menjawab kecurigaan dan praduga itu secara terbuka dan transparan. Hak angket adalah salah satu hak yang dimiliki DPR untuk menyelidiki pelaksanaan undang-undang atau kebijakan pemerintah yang menyangkut hal penting, strategis, dan berdampak besar bagi bangsa, negara, dan rakyat. Meski hak angket tak bisa serta-merta mengubah hasil pemilu, namun hak angket diharapkan bakal membuktikan adanya praktik kecurangan dalam pemilu. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, DPR RI berpeluang mengajukan hak angket dalam paripurna DPR RI terkait dugaan kecurangan Pilpres 2024. Iya, ini lalu apa saja yang diperlukan untuk mengusulkan hak angket ini? Berikut selengkapnya. Dewan Perwakilan Rakyat memiliki 3 hak utama, yaitu hak angket, interpelasi, dan menyatakan pendapat. Ketiga hak ini tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 20A. Hak angket merupakan hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Mengutip pasal 199 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, hak angket wajib diusulkan minimal 25 anggota DPR dan lebih dari 1 fraksi. Pengusulan hak angket harus disertai dokumen yang memuat setidaknya materi kebijakan dan atau pelaksanaan undang-undang yang diselidiki dan alasan penyelidikan. Usulan hak angket diterima jika mendapatkan persetujuan dalam rapat paripurna DPR yang dihadiri lebih dari setengah jumlah anggota DPR. Keputusan hak angket diambil dari persetujuan lebih dari setengah jumlah anggota DPR yang hadir dalam sidang paripurna tersebut. Sementara itu, fungsi hak angket untuk menyelidiki pelaksanaan undang-undang atau kebijakan pemerintah yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Menyelidiki pejabat negara atau pemerintahan, badan hukum, atau warga yang tidak memenuhi panggilan DPR setelah 3 kali pemanggilan berturut-turut tanpa alasan sah. Menyelidiki pejabat negara atau pemerintah yang mengabaikan atau tidak melaksanakan rekomendasi DPR terkait kepentingan bangsa dan negara. Selanjutnya, menyelidiki pejabat yang tidak melaksanakan kewajiban, keputusan, atau kesimpulan rapat hasil kerja Komisi DPR dengan pemerintah. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, aplikasi Sirekap KPU tidak lagi menampilkan grafik data perolehan suara. Ada apa sebenarnya? Informasi selengkapnya sesaat lagi, hanya di iNews Today. Anda masih bersama kami di iNews Today bersama saya Gede Satria dan rekan saya Dian Mirza. Pemirsa, ini ada informasi yang cukup baru begitu ya, Ica ya. Ini Komisi Pemilihan Umum atau KPU tidak lagi menampilkan grafik data perolehan suara Pilpres dan Pileg di aplikasi Sirekap. Iya, KPU hanya menampilkan bukti otentik atau data dari tempat pemungutan suara. KPU mengubah tampilan laman website hasil suara pemilihan presiden dan pemilihan legislatif 2024. Bila sebelumnya laman ini menampilkan grafik atau bagian data hasil tabulasi sementara perolehan suara, kini laman Sirekap hanya menampilkan hasil foto formulir model C dari tempat pemungutan suara.
Menurut KPU, tampilan Sirekap terbaru ini dilakukan untuk memberikan informasi yang akurat kepada masyarakat, serta agar tidak menimbulkan prasangka. Waduh. Apa betul demikian? Iya, tadi saya tuh sudah coba-coba, Ica, pagi-pagi. Oh iya, ternyata daftarnya udah nggak ada, cuma ada foto-foto aja. Oh, benar ya. Gitu. Iya, mirsa, bila Anda saat ini mengakses aplikasi Sirekap, maka Anda tidak akan menemukan grafik data perolehan suara Pilpres dan Pileg 2024. Ya, dengan alasan untuk memberikan informasi akurat katanya kepada masyarakat ini, agar tidak menimbulkan prasangka. Apakah keputusan KPU ini tepat? Ya. Kita akan membahasnya hari ini bersama dengan pakar telematika Mas Roy Suryo. Selamat pagi. Selamat pagi, Mas Roy. Pagi juga, ya pagi juga Mas Gede. Iya. Pagi juga Komisioner KPU. Iya, kita rencananya memang hari ini juga mengundang Mas Idham Kholik gitu ya dari Komisioner KPU RI untuk bisa hadir dan mengkonfirmasi apa yang terjadi di aplikasi Sirekap, tapi mungkin kesibukan beliau yang sehingga tidak bisa bergabung membahas isu yang lagi penting, Bang. Gimana, Mas? Lagi di luar negeri lagi katanya. Lagi di luar negeri. Mungkin bisa jadi, Mas. Nah, ini kita bahas, Mas, meskipun nggak ada Mas Idham ya, mungkin kita kasih kesempatan besok ya. Nah, ini Sirekap ada lagi pengurangan informasi ya, bisa dibilang pengurangan informasi bahwa tidak ada lagi data-data jumlah perolehan suara yang ditampilkan di aplikasi. Angka sama grafisnya nggak ada. Iya, hanya ada foto-foto begitu ya, Mas ya. Kalau menurut Anda, ini kan salah satu alasannya adalah untuk mencegah polemik atau kegaduhan begitu ya. Nah, kalau menurut Mas Roy seperti apa nih, Mas, tanggapan Anda, Mas? Ya, jadi begini, ini kejadiannya mulai semalam ya. Memang bertepatan, kebetulan beriringan dengan ketika malam itu ada trending topik yaitu Instagram dan Facebook yang down. Mungkin teman-teman juga ngalami ya. Nah, gitu. Terus ini kebetulan juga Sirekap ini awalnya down juga gitu, sempat nggak bisa diakses. Betul. Tapi mungkin dicari-cari alasan biar deket-deket, biar nggak nampak sengaja. Nah, tapi ketika kemudian agak tengah malam muncul lagi, itu sudah nggak ada data-datanya. Memang sempat ada beberapa kawan yang mengira jangan-jangan ini di-hack. Tapi saya semalam udah bilang enggak, ini nggak di-hack. Ini sengaja. Pasti ada kesengajaan atau pasti ada, menurut saya, kalau saya malah berpendapat tadinya saya pikir lebih bagus. Tadinya mau direvitalisasi atau direvisi supaya tampilannya itu lebih canggih, lebih akurat. Ternyata kok malah dihilangkan fungsi penampilan angka-angkanya, yang memang angkanya nggak pernah akurat itu dari awal gitu ya. Dan sekarang tinggal form C hasil. Memang form C hasil itu adalah yang paling penting, memang karena itu yang bisa digunakan untuk Mas Gede untuk untuk membandingkan. Ya, dilihat secara langsung dan pihak luar bisa menghitung begitu ya secara langsung. Tapi kalau hanya menampilkan begitu tuh, ya buat apa anggaran yang sangat besar tadinya untuk Sirekap itu, gitu loh. Kalau hanya menampilkan form C hasil, ya buat apa kemudian teknologi OCR dan OMR yang dibangga-banggakan kemarin itu, gitu loh. Artinya ini jadi kontraproduktif banget gitu loh. Gitu. Alasannya oke lah, bisa kita terima alasannya supaya tidak membuat gaduh. Memang dari awal bikin gaduh ini Sirekap ini. Iya, cuman kan ini malah bikin gaduh lagi. Maksud saya kalau misalnya mau tidak dihilangkan grafiknya salah, bukannya grafiknya yang salah kemudian dihilangkan, tapi diperbaiki. Ibaratnya kita punya gigi, ya giginya sakit, ya mungkin ini kayak dokter gigi yang baru belajar, cabut aja giginya gitu kan, gitu. Jadi kan ini nggak benar banget lah, mekanisme semacam ini gitu. Nah, tapi saya tetap berpraduga baik ya, Dian dan Mas Gede dan pemirsa iNews, bahwa siapa tahu mereka ini lagi merapikan angkanya, datanya, dan besok tampil lagi. Ini kan besok tampil lagi tapi bagus. Cuman ini yang saya pesan ini, moga-moga prediksi saya tidak benar ya gitu. Cuman besok jangan sampai angkanya terus tiba-tiba melonjak. Ada partai yang tiba-tiba masuk parliamentary threshold gitu karena angkanya kemarin masih sekian, tiba-tiba sekarang masuk. Ada partai yang tadinya ada kemungkinan seperti itu ya, Mas Roy? Itu, Mas. Iya, Mas Roy, tadi Ica nanya juga, ada kemungkinan seperti itu? Blank ini. Nah, nanti saya blank 1 kali 24 jam. Betul, kalau blank kan nanti bisa jadi ada gradual angka atau ada pertambahan atau ada pengurangan angka yang kita tidak bisa monitor. Tahu-tahu satu hasil sudah melonjak, satu hasil sudah hilang.
Kalau kemarin kan bisa dimonitor dan kita bisa merekam. Jadi publik itu punya data rekap dari Sirekap. Publik punya data catatan dari Sirekap. Nah kalau sekarang kan tidak. Ini bahaya kalau menurut saya. Jadi menurut saya udah deh dari awal dari 2 minggu lalu saya sudah bilang ini memang benar-benar perlu yang namanya audit forensik ya. Kalau memang mereka nggak mau diaudit forensik ya udah pelanggaran undang-undang terhadap undang-undang keterbukaan informasi publik gitu. Artinya harus segera ini nanti ya jangan sampai angket juga berhenti karena salah satu materi angket yang saya dengar itu akan membedah Sirekap ini. Gitu. Jadi ya kita tunggu nanti Mbak Dian sama Mas Gede. Menurut saya sangat menyesalkan ya penghilangan data-data dan perhitungan yang selama ini ada di Sirekap. Karena kalau itu alasannya untuk membuat tidak gaduh, ya data-datanya diperbaiki, bukan datanya dihilangkan. Itu malah justru gaduh gitu data-datanya. Iya, Mas Roy, ini apakah perlu nggak sih kalau misalnya kita sudah bisa melihat foto dari C1 atau C hasil ya di aplikasi ini, kemudian ada sebuah lembaga khusus gitu ya yang digunakan untuk membandingkan data penghitungan yang dilakukan KPU dan dari data yang dilakukan oleh lembaga swasta begitu yang dibentuk untuk benar-benar menghitung secara real gitu, Mas, melibatkan semua partai misalnya. Ya, perlu Mas. Meskipun itu agak sulit ya, karena kan artinya tidak semua pihak, paling hanya ada 1 atau 2 partai lah. Yang itu saya tahu jaringannya punya ya, nggak perlu saya sebutkan partai mana ya. Yang dia punya lebih dari 800.000 relawan dan dia mengumpulkan form C hasil. Nah, ini perlu untuk diperbandingkan. Jangan sampai nanti ada modus lain lagi. Misalnya yang ada di lapangan, yang milik teman-teman relawan itu berbeda dengan C hasil yang di-scan yang tampil dalam Sirekap. Karena kan sekarang mulai ada tuh, mulai ada pengaduan. Misalnya ada form C hasil yang berbeda. Tangannya kok kayaknya tarikannya sama semua atau ya dengan kata lain palsu. Itu mulai ada. Dan jangan sampai nanti ada. Nah, hanya penampilan ini memang benar, tapi juga kalau saya boleh sarankan ya, ada tim khusus di KPU yang sekarang baca saja data-data itu, kemudian pakai perhitungan langsung saja manual diformulasikan dalam tabel, dalam angka. Jadi nggak usah pakai OCR dan OMR lagi, nanti kan malah salah lagi. Udah diketik aja, misalnya di status 014 ya tulis saja 014 gitu. Kemudian dimasukkan dalam tabel. Pasti lebih akurat gitu loh. Karena kan bisa orang juga memperbandingkan. Jangan pakai OCR lagi, nanti disalahkan OCR lagi. Nah, ini Mas. Ini Mas, saya juga kan sudah diumumkan sendiri KPU 154.514 TPS dikoreksi atau salah kan ya? Keterlaluan. Kalau itu berarti 800.000 TPS salah semua sekarang. Ya kan nggak ada angkanya, nggak ada datanya, gitu kan? Iya, betul, Mas. Saya beberapa waktu yang lalu juga berkesempatan untuk melihat bagaimana penghitungan suara ulang begitu ya, untuk mencocokkan antara data yang ada di Sirekap dengan data yang sebenarnya begitu. Memang banyak sekali kesalahan yang terjadi begitu ya. Nah, ini dalam proses penghitungan dan revisi angka ini kan seharusnya diupdate di aplikasi kemudian ditampilkan. Tapi kenapa justru saat ini justru menghilang begitu? Betul itu. Nah, saya masih khusnuzon. Saya masih berpraduga baik nih, Pak Mas Gede dan Mbak Dian dan juga pemirsa ini supaya apa? Supaya mungkin mereka benar-benar memperbaiki dan yang 41x24 jam jangan lama-lama ya. Kalau lebih dari itu nanti pasti akan menimbulkan pertanyaan lagi dan akan menimbulkan modus baru lagi. Itu tampilkan kembali. Karena guna Sirekap adalah untuk itu, untuk membuat perbandingan angka meskipun lagi-lagi itu bukan perhitungan resmi dari sesuai dengan PKPU. Baik, jadi kita tunggu aja 1x24 jam ya Mas Roy ya? Iya, kalau lebih dari itu pastilah nanti akan timbul kehebohan dan pasti nanti akan ada tujuan. Jadi saran saya kepada ini saran baik saya ke KPU ya. Kalau memang ini ada perbaikan, lakukan perbaikan. Tapi jangan terlalu lama gitu ya Mas ya? Iya. Saya sama sekali tidak menyalahkan dan akan ibaratnya sangat menyayangkan kalau angka-angka itu seterusnya dihilangkan. Karena itu malah justru akan benar-benar menimbulkan kegaduhan yang lain ya, dalam bentuk yang lain ya Mas ya. Baik, terima kasih Mas Roy atas informasinya dan waktunya hari ini. Selamat beraktivitas kembali, sehat-sehat selalu. Ya, siang Mas.